yang lain ya. Jadi ini yang membedakan, kemarin sudah saya terangkan bahwasanya coding ya, coding dari obat-obatan. Jika H berarti kan isoniazid atau INH, kemudian R rifampicin, Z pirasinamid, E etambutol, S itu streptomycin ya. Jadi kemudian kalau angka di depan sendiri itu menandakan bulan ya. Berarti harus misal 2H RZES itu berarti harus menjalankan terapi ini selama 2 bulan ya, 2 bulan. Kemudian HRZE yang ini yang tengah ini berarti ini harus terapi selanjutnya setelah 2 bulan selesai baru menjalankan terapi ini selama 1 bulan ya, 1 bulan. Kemudian dilanjutkan lagi setelah 1 bulan selesai, berarti sudah 3 bulan ya, 2 tambah 1 3 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan terapi selanjutnya yaitu 5H3R3E3, berarti terapi ini digunakan selama 5 bulan selanjutnya. Kemudian angka di antara huruf atau obat-obat ini berarti menandakan ini harus diberikan intensif selama seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali atau 2 hari sekali ya. Jadi 3R kemudian 3E3 berarti harus diberikan seminggu 3 kali ya, atau 2 hari sekali selama 5 bulan. Jadi angka yang depan menandakan bulannya, kemudian angka yang regimen yang di antara huruf-huruf atau obat ini berarti menandakan ini diberikan dalam 1 minggunya berapa kali ya. Jika 3R berarti seminggu 3 kali ya. Jadi tidak sehari sekali, namun seminggu 3 kali atau sehari 2 hari sekali ya. Kemudian dosis-dosis untuk pengobatan TBC ya, bisa dilihat bahwasanya ada 2 kategori. Yang pertama yaitu kategori 1 tahap intensif yaitu 56 hari ya. Sama tadi dengan yang tadi, cuma ini dijabarkan dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Kemudian dibandingkan juga dengan berat badan pasien ya. Karena berat badan sangat menentukan terhadap dosis yang akan diberikan ya. Jadi kalau dosisnya misal anak masih kecil kan, misal ini berat badan hanya 30 sampai 37 ya 2 tablet aja 4 KDT ya. Kemudian kalau 38 ini lebih banyak. Kemudian jika misal berarti harus disesuaikan dengan berat badan dari pasien. Kemudian disesuaikan juga dengan keadaan apakah pasien tersebut layak untuk diberikan kategori 1 atau kategori 2 ya. Jadi harus ditentukan kira-kira kalau misal dia belum mengalami resistensi baru sekali, kemudian tidak ada arah dia melupakan 1 hari saja misal untuk dia tidak minum obat, berarti masih baik-baik saja ya pakai kategori 1. Namun kalau sudah kategori 2 biasanya kan dia sudah mengalami resistensi atau dia pernah lupa sehari saja tidak minum, berarti kan memang harus diberikan yang kategori 2 ya. Jadi ini merupakan dosis lazim ya, lazim yang harus digunakan sesuai dengan kondisi berat badan dan tingkat keparahan ya, tingkat keparahan kategori 1 atau kategori 2 yang harus diberikan ya. Kemudian dari kategori 1 ini tahap intensif berarti tahap awal ya. Tahap awal diberikan dulu dalam waktu 2 bulan, kemudian dilanjutkan tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu. Ini berarti tidak hanya tahap intensif, namun ada tahap lanjutan. Begitu pula dengan yang kategori 2, ada tahap awal, ada tahap lanjutan. Ya, ini jika dilihat dari berat badan pasien dan tingkat keparahan dari pasien tersebut. Kemudian mekanisme kerja obat ya. Jadi mekanisme kerja obat dari obat anti tuberkulosa ya. Jadi memang berbeda-beda mekanisme kerjanya. Namun semua mekanisme kerja ini sama-sama untuk membunuh atau membasmi dari Mycobacterium tuberculosa semua. Namun dengan cara mekanisme yang berbeda-beda. Contohnya isoniazid ya. Isoniazid memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat sintesis
asam mikolat bakteri ya. Jadi saya tidak akan membahas lebih detail ya mengenai gimana sintesis asam mikolat itu gimana. Jadi tidak akan saya bahas pada kesempatan hari ini karena memang waktunya yang sudah mepet ya. Jadi tidak saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian rifampicin ya, rifampicin dia menghambatnya dengan polimerase RNA ya, RNA yang tergantung DNA pada sel-sel yang rentan ya. Jadi semua memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Mungkin nanti bisa dilihat apa yang menjadi perbedaan antara satu obat dengan obat yang lain ya. Jadi saya tidak akan membahas mekanismenya kerja gimana satu persatu ya. Kemudian selanjutnya yaitu DOTS ya. DOTS atau singkatannya Direct Observed Therapy Short Course ya. Jadi ini merupakan suatu program dari WHO ya untuk mengobati TBC secara global ya, secara internasional ya. Jadi ini merupakan program kerja dari WHO, World Health Organization, yang di bawah PBB ya. Jadi dalam WHO ini ada 5 komponen ya, 5 komponen untuk bisa dijadikan sebagai langkah-langkah untuk mengobati TBC. Yang pertama yaitu strategi penanggulangan penyakit, yaitu dengan peningkatan diagnosa TB, pengawasan dengan PMO ya, atau pendamping minum obat ya. Jadi di dalam terapi TBC, PMO ini sangat penting sekali ya di dalam meningkatkan kepatuhan dari pengobatan TBC. Suara saya terputus-putus enggak ini? Suara saya terputus-putus? Agak, Pak. Agak. Ya. Jadi tadi langkah-langkahnya yaitu pertama peningkatan diagnosa ya. Diagnosa ini sangat menentukan sekali apakah pasien tersebut memang pasien TBC yang benar-benar TBC atau penyakit-penyakit pernapasan lain ya, karena gejala atau simptomnya hampir sama antara satu penyakit TBC dengan penyakit paru yang satu dengan penyakit yang lain ya. Jadi harus memang ditegakkan betul-betul dengan peningkatan diagnosa secara selektif ya dan tepat, karena kalau tidak ya nanti akan sia-sia juga pengobatan TBC. Kemudian pengawasan minum obat ya, karena pengawasan minum obat akan sangat menentukan tingkat kepatuhan dari pasien untuk menjalani terapi selama pasien tersebut diharuskan minum obat misal 6 bulan atau sampai lebih ya. Kemudian kesinambungan persediaan OAT ya, jadi ini mungkin di dalam rumah sakit ya, rumah sakit, puskesmas atau balkesmas biasanya memang harus selalu tersedia, jangan sampai tidak ada stoknya, karena jika pasien sudah patuh minum obat, kemudian PMO-nya juga berjalan dengan baik, tapi jika persediaan obatnya di rumah sakit atau di puskesmas atau di tempat lain tidak ada, ya sama saja nanti tidak akan bisa menjalani terapi sesuai dengan regimen yang dipersyaratkan. Kemudian pencatatan dan pelaporan untuk evaluasi ya. Jadi evaluasi ini sangat menentukan sekali untuk terapi, untuk keberhasilan dari pengobatan TBC ini. Jadi jika misal ada
side effect atau ada kontraindikasi atau ada efek samping obat yang tidak diharapkan, nanti harus segera dicatat dan menjadi bahan evaluasi untuk pengobatan selanjutnya ya. Apakah akan diteruskan, apakah akan dihentikan, apakah akan diganti terapinya, ya nanti tergantung dari evaluasi ini dari dokter yang akan menentukan. Kemudian komitmen pemerintah untuk menjalankan program TB nasional ya, karena memang ini menjadi concern dari pemerintah untuk selalu menggalakkan ya cegah antibiotik secara nasional, karena memang menjadi sebuah program nasional itu memang secara seluruh negara ya harus menjalankan ini dengan baik. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesembuhan pasien ya, meningkatkan kesembuhan pasien dengan pengobatan DOTS ini, karena jika ini dijalankan dengan baik, insya Allah kesembuhannya akan semakin meningkat. Kemudian mencegah putus obat. Mencegah putus obat yaitu hal yang sangat tidak diharapkan di dalam pengobatan TB ya, karena memang nanti harus diulang kembali terapi dari awal dan akan sangat merepotkan bagi pasien dan bagi tenaga medis pastinya. Kemudian mengatasi efek samping obat ya. Dan misal jika ada efek yang memang tidak diharapkan seperti rasa mual, rasa pusing atau hal-hal lain yang memang ada kaitan dengan efek samping obat dari OAT tadi, itu memang harus disampaikan oleh pasien kepada dokternya yang menangani ya. Jadi nanti bisa dilakukan follow up ya sesuai dengan tingkat keparahan dari pasien tersebut. Kemudian mencegah medication multidrug resisten ya. Jadi mencegah terjadinya efek samping obat seperti resistensi dari antibiotik. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu memang terapinya ini memang benar-benar harus dikawal oleh PMO tadi, pengawas minum obat ya, agar tidak terjadi resistensi. Karena jika sampai terjadi resistensi, otomatis nanti terapinya akan diulang kembali dan dengan dosis atau regimen yang semakin lama dan semakin kompleks ya. Karena otomatis antibiotik yang digunakan sekarang tidak bisa lagi digunakan dan harus digunakan dengan antibiotik yang memiliki generasi yang lebih tinggi atau lebih baik ya. Kemudian fokus utama dari DOTS ini yaitu penemuan dan penyembuhan pasien ya. Ini fokusnya untuk lebih meningkatkan penemuan dan penyembuhan pasien ya. Penemuan ini maksudnya ya memang diagnosa ini harus benar-benar tepat dan akurat ya. Karena jika tidak tepat berarti nanti tidak akan bisa ditemukan orang yang mengalami TBC secara pasti ya. Jadi memang harus fokus betul-betul terhadap diagnosa dan penyembuhan dari pasien, penyembuhan dalam hal farmakoterapinya yang harus digunakan selama pengobatan. Kemudian tujuan akhir yaitu untuk memutuskan penularan ya. Jadi jangan sampai pasien yang sudah positif terkena malah nanti di dalam ruang lingkup keluarga atau pekerjaannya orang tersebut menularkan terhadap orang lain ya. Itu sangat yang jangan sampai terjadi. Oleh karena itu ya memang harus diminta orang yang mengalami TBC itu harus selalu menggunakan masker, kemudian harus menjaga sanitasi, jangan menggunakan alat makan bersama-sama, jangan tidur dengan warga lain ya. Jadi memang harus betul-betul diutamakan hal masalah sanitasi dan higienitas. Kemudian menurunkan insidensi TB ya. Jadi ini finalnya yaitu untuk menurunkan angka kejadian dari penyakit tuberkulosa secara global ya. Karena kalau misal DOTS ini sudah dilakukan dengan baik, insya Allah insidensi TB secara global akan menurun dengan cepat. Kemudian efek samping dari obat anti tuberkulosa yang pernah dilaporkan ya,
yaitu ada beberapa macam ya. Misal ini rifampicin, contohnya efek samping yang akan dialami oleh orang yang menggunakan terapi rifampicin yaitu tidak ada nafsu makan ya atau anoreksia. Kemudian mual, sakit perut, diare, dan flu. Ini merupakan efek samping yang lazim. Kemudian pirasinamid, misal nyeri sendi, kemudian INH, kesemutan sampai rasa terbakar di kaki. Kemudian follow up yang harus dilakukan jika misal terjadi efek samping ini, yaitu misal ini rifampicin, yaitu semua obat OAT diminum malam sebelum tidur ya. Jadi jika misal terjadinya siang ya, karena mungkin misal minumnya pagi atau siang ya, nanti digeser minumnya pada saat malam hari sebelum tidur ya. Jadi untuk meminimalkan reaksi dari obat rifampicin tersebut. Kemudian harus juga memberikan penjelasan kepada pasien ya, Bapak Ibu, ini memang efek samping dari rifampicin, yaitu salah satunya menyebabkan mual, menyebabkan tidak ada nafsu makan, yaitu memang harus dijelaskan ya. Misal nanti ada keluhan ya, keluhan dari pasien kepada kita sebagai seorang farmasis atau apoteker, jika misal terjadi hal itu, ya otomatis kita harus menjelaskan dengan KIE ya, KIE bahwasanya itu merupakan reaksi yang lazim, Bu, Pak ya. Jadi memang reaksi yang lazim jika Bapak Ibu memang menjalani terapi TBC, terutama untuk obat-obatan rifampicin misalnya. Jadi harus memang diterangkan secara baik dan jelas kepada pasien ya mengenai side effect atau efek samping yang mungkin akan terjadi setelah minum obat-obatan anti tuberkulosa. Ya, jadi otomatis kita sebagai seorang farmasi nantinya dituntut untuk melengkapi ya atau mengumpulkan data-data misal efek samping nih. Jadi kita harus mengumpulkan data-data, kita harus textbook kita harus dilengkapi ya. Jadi jangan sampai nanti ada pasien konsul ke kita malah kita kebingungan, ini efek samping obat apa ya. Jadi jika misal kita fokus di TBC yang harus kita kumpulkan ya mengenai ini, contohnya apa namanya, literatur mengenai efek samping obat ya, harus kita print atau harus kita download dulu. Jadi jangan sampai kita kebingungan ya. Kemudian selanjutnya yaitu resistensi TB ya. Resistensi TB ini jangan sampai terjadi ya. Pengertian dari resistensi TB ya, yaitu pengobatan gagal. Resisten itu bisa dalam artian pengobatan gagal ya. Jika misal pasien tersebut pernah ya, salah satu faktornya pernah lupa atau pernah tidak meminum obat, atau pernah melewati beberapa hari ya, tidak hanya satu hari, mungkin dia lupa. Kemudian juga misal ketersediaan obat OAT misal tidak ada di mana sarana kesehatan, itu juga sangat mungkin menyebabkan terjadinya pengobatan yang gagal ya, karena memang dosis, kemudian regimen dan tipe dari pengobatan TB ini memang lama, kemudian cukup membosankan pada pasien yang menjalani terapinya ya. Cukup membosankan, oleh karena itu pengobatan gagal akan sangat dimungkinkan terjadi ya. Kemudian yang kedua yaitu kekambuhan atau relapse, atau misal sekarang sudah sembuh, nanti berapa bulan, berapa tahun kemudian jika misal imunitas kita menurun, itu nanti bisa kumat kembali ya, bisa kambuh, karena memang kita tahu bahwasanya Mycobacterium tuberculosa ini bersifat dorman ya. Dorman itu maksudnya bisa, misal kita sudah selesai pengobatan, kemudian dia nanti bisa beristirahat ya, tidur dalam jangka waktu yang lama, nanti dia bisa bangun kembali atau bisa bangkit kembali jika antibodi tubuh kita itu lagi tidak baik atau lagi drop. Itu bisa juga terjadi. Jadi kambuhan itu sangat dimungkinkan terjadi resistensi ya. Kambuhan nanti jika misal kambuhan tersebut tidak ditanggulangi atau tidak disadari, malah nanti bisa lebih parah kompleksitasnya ya, nanti bisa masuk ke organ-organ lain selain paru-paru ya, akan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh.
Kemudian multi drug reaction yang kedua yaitu resistensi pada rifampicin dan INH dengan atau tanpa obat TB lain ya. Jadi resistensi itu biasa terjadi terutama pada pengobatan rifampicin dan INH atau isoniazid ya. Jadi ini yang sangat sering sekali terjadi. Kemudian macam-macamnya ada resistensi primer, inisial dan sekunder. Ya, jadi jangan sampai resistensi ini terjadi ya karena nanti akan lebih memperpanjang terapi yang akan dijalankan oleh pasien tersebut. Penyebab dari resistensi yang pertama yaitu obat monoterapi ya. Obat monoterapi mono itu satu ya. Jadi obatnya itu tidak lengkap dosisnya. Ya misal HRZES misalnya. Jadi isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol ya. Itu harus diminum semua. Tapi pasien kadang-kadang lupa nih. Yang diminum hanya satu atau dua saja, tidak semuanya ya. Jadi ini sangat bisa memungkinkan terjadi resistensi ya. Tidak sebuah obat misal satu kali minum misal harusnya 4 atau 5 misal. Jadi pasien tersebut hanya minum satu atau dua saja. Jadi perlu terapi jadi tidak tuntas. Itu sangat memungkinkan terjadinya resistensi. Yang kedua itu panduan obat tidak memadai. Ya. Jadi panduan obatnya, cara minumnya, signalnya, aturan pakainya, kemudian menggunakannya berapa lama itu memang tidak ada. Jadi pasien akan kebingungan nanti saat menjalani terapi. Ya, jadi memang harus diterangkan secara betul dan sesuai ya. Jadi tidak hanya diberikan kepada pasien tersebut, namun juga harus diterangkan pada PMO-nya atau pendamping minum obatnya. Jadi misal pasien tersebut misal sudah manula nih, jadi tidak begitu tahu ya aturannya, misal dia lupa atau memang sudah kemampuan dalam mengingatnya sudah menurun, ya harus diterangkan kepada PMO-nya atau pengawas pendamping minum obatnya. Karena misal pendamping minum obat kan bisa juga anak, bisa juga istri atau suami, bisa juga siapa saudara yang lain untuk bisa membantu dalam mengingatkan ya mau minum obatnya bagaimana caranya ya. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh kepada tingkat kejadian resistensi. Semakin lingkungannya semakin tidak higienis atau kumuh, otomatis resistensinya akan semakin tinggi ya. Misal nih pengobatan kita sudah sesuai, namun lingkungan kita di sekeliling tempat tinggal kita tidak higienis juga, sama-sama mengalami TBC juga ya, nanti akan bisa memicu masuk lagi ke dalam tubuh kita ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap penyembuhan dan terjadinya resistensi. Kemudian obat bermutu rendah. Ini bisa dimungkinkan jika misal ketersediaan obat ya di sarana kesehatan itu menggunakan obat-obatan yang memiliki kualitas yang tidak baik ya, biasanya yang generiknya aja yang murah ya. Jadi akan sangat menentukan terhadap keberhasilan dari terapi berdasarkan mutu obat yang pasien tersebut konsumsi. Kemudian fenomena addiction syndrome ya, atau terjadinya fenomena tambahan dari pengobatan yang tidak diharapkan ya. Jadi ini sangat mungkin terjadi, akan ada sindrom atau perubahan dari gejala-gejala baru setelah pasien tersebut meminum obat selama berapa bulan ke depan ya, akan sangat bisa terjadi adanya perubahan gejala. Kemudian obat kombinasi yang tidak baik. Obat kombinasi yang tidak baik, jadi otomatis ketersediaan hayatinya terganggu ya. Jadi memang kombinasi antara obat satu dengan obat yang lain ini memang harus tepat ya. Jadi memang ini harus diberikan oleh dokter yang berkompeten menangani TBC, karena yang tahu regimen kombinasi yang sesuai itu yaitu dokter spesialis paru atau biasa yang dokter umum yang menangani penyakit TBC.
Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan harusnya diberikan yang dalam bentuk kombinasi satu itu ya, namanya fixed dose ya. Jadi misal satu obat itu terdiri dari beberapa komposisi macam kandungan ya. Jadi misal isoniazid, rifampicin, streptomycin itu dalam satu kesediaan ya. Jadi lebih memudahkan kita saat meminum. Jadi ada beberapa obat, biasanya ada yang bentuk tunggal nih, ada satu obat satu sediaan, tapi ada yang dosisnya dosis kombinasi ya. Jadi satu obat itu terdiri dari 3 komponen ya. Itu lebih memudahkan kita sebenarnya dalam hal kombinasinya akan sesuai ya, kombinasi sesuai, kemudian meningkatkan kepatuhan juga jika diminum menggunakan yang dosis fixed dose. Kemudian obat tidak reguler atau tidak berkelanjutan ya, ini yang tidak diharapkan, tidak selesainya terapi ya. Misal dia harusnya menyelesaikan dalam waktu 6 bulan, dia tidak selesai, misal hanya 3 bulan, ya itu akan sangat pasti menyebabkan terjadinya resistensi. Kemudian pemakaian obat anti TB lama ya, karena lama kemudian pasien menjadi bosan ya, bosan, jenuh ya, kemudian tidak dilanjutkan. Nah ini juga bisa sangat manusiawi sekali jika misal pengobatan lama, bosan, obatnya banyak ya, ribet, harus seminggu 3 kali misal, sekali minumnya 3 atau 4 obat sekaligus, jadi pasien akan merasa bosan. Itu sangat mungkin sekali terjadi ya. Jadi memang lebih baik diberikan dalam bentuk yang fixed dose ya, yang kombinasi dalam bentuk satu tablet, itu lebih memudahkan pasien dan tidak menyebabkan rasa bosan ya. Jadi tidak banyak obatnya. Biasanya kita melihat obat banyak aja udah males nih minum obat ya. Obatnya gede-gede, kemudian rasanya pahit ya, jadi kadang-kadang jadi males ya. Kemudian regimen pengobatan tidak memadai ya. Jadi tadi regimen yang dipersyaratkan, misal tadi ada rumusnya 2HRZES misal, itu memang harus diterangkan dengan betul ya, karena kalau tidak ya regimennya tidak akan bisa tercapai ya selama terapi yang akan dijalankan beberapa bulan ke depan. Kemudian pengetahuan pasien tentang TB kurang ya, oleh karena itu peran kita sebagai seorang farmasis harus selalu memberikan penjelasan secara akurat, secara detail, secara sesuai kepada pasien tersebut atau kepada keluarganya sebagai pendamping minum obat. Karena kalau misal tidak diterangkan dengan betul, pengobatannya sudah sesuai tapi pengetahuannya tidak ada atau kurang, ya sama saja ya. Jadi nanti tidak akan bisa menyelesaikan program resistensi ini. Kemudian kondisi dicurigai resisten yaitu jika pasien yang sudah mendapatkan terapi TB sebelumnya ya, jadi dia menggunakan terapi yang kedua atau ketiga, misal dia sudah pertama kali sudah selesai misal pengobatannya, kemudian dia relapse atau kambuh, kemudian menjalani terapi yang kedua dan ketiga, itu kemungkinan ya ini terjadi resistensi ya. Kalau tidak resistensi harusnya selesai satu terapi sudah selesai, selama 6 bulan selesai ya sudah, tidak terjadi kambuhan lagi. Namun jika terjadi pengobatan yang berkelanjutan, ini bisa dipastikan bahwasanya terjadinya resistensi atau dicurigainya resistensi. Kemudian pasien dari area dengan prevalensi resistensi tinggi ya. Jadi lokasi atau lingkungan dari tempat pasien tersebut tinggal ini juga menentukan ya. Misal di tempat yang kumuh atau tidak higienis, itu juga bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Kita sudah sembuh tapi lingkungan kita malah memberikan paparan baru terhadap penyakit TBC yang sudah sembuh, kita malah terpapar kembali, jadi akan menyebabkan resistensi. Kemudian pasien tunawisma, penyalahgunaan obat HIV ya. Jadi ini akan sangat besar sekali terjadinya resistensi pada kondisi-kondisi khusus ini, terutama orang yang tidak memiliki rumah dan pengguna HIV, karena jika HIV, orang yang mengalami HIV, otomatis CD4-nya atau komponen antibodi tubuhnya akan sangat menurun ya. Menurun otomatis akan bisa memperparah terjadinya penyakit TBC-nya.
Kemudian pasien BTA positif pada sputum setelah 1 sampai 2 bulan terapi ya. Jadi harusnya setelah 1-2 bulan setelah minum obat, jika dites kembali BTA-nya atau atau kultur sputumnya harusnya sudah negatif ya. Walaupun nanti pengobatan 6 bulan, tapi biasanya setelah dicek 2 bulan setelah minum pertama itu biasanya sudah negatif harusnya ya. Tapi kadang-kadang pasien tersebut dites setelah 2 bulan pengobatan, dites BTA-nya kok masih positif aja ya. Itu menjadi tanda-tanda dicurigainya terjadinya resistensi obat ya. Jadi harusnya setelah minum obat dari hari 0 sampai hari ke-60 atau 2 bulan setelah itu kita tes ya sputumnya. Jika misal negatif berarti sudah oke, pengobatan ini tidak ada resistensi. Namun jika terjadi BTA-nya masih aja positif, itu harus menjadi tanda tanya besar. Kemudian pasien yang gagal diobati atau kambuh ya. Jadi ini kambuhan atau relap ini ya bisa menjadi tanda-tanda resistensi. Kemudian pasien tidak pernah mengalami resistensi. Pasien telah mengalami resistensi ya. Ini bisa sangat mungkin nanti bisa dibuktikan dengan hasil kultur ya, kultur antibiotik. Kok dulu pakai isoniazid misalnya kok sembuh, sekarang kok tidak sembuh lagi ya, berarti harus diganti dengan terapi yang lain ya. Jadi memang harus betul-betul diawasi ya. Kemudian pengobatan dari medication record, medication error yang pertama yaitu standar terapi tidak ada ya. Jadi standar terapinya tidak sesuai sehingga menyebabkan terjadinya ini resistensi ini, sehingga harus memang setiap pengobatan TBC harus datang ke sarana kesehatan pemerintah ya, terutama di rumah sakit, puskesmas atau balkesmas yang memang sudah terbiasa menangani TBC. Jadi akan diberikan obat secara lengkap, kemudian informasinya juga lengkap, jadi tidak ada kebingungan atau nanti tidak ada ketersediaan obat yang terganggu ya. Karena harusnya ke pemerintah, bukan ke mantri atau bukan ke perawat atau bukan ke mana yang bukan dokter spesialis tuberkulosa. Kemudian pemilihan obat ya, pemilihan obat harus diperhatikan karena memang harus juga diperhatikan riwayat penyakitnya seperti apa yang dulu. Itu menjadi bahan evaluasi atau bahan acuan kita untuk memilih terapi yang mana yang akan digunakan. Jadi riwayat obat atau histori dari pasien tersebut harus kita tanyakan terlebih dahulu. Kemudian riwayat penggunaan obat terdahulu harus kita tanyakan. Ya, riwayat penyakit, kemudian riwayat obat yang pernah digunakan harus kita tanyakan. Karena untuk bisa mengatasi resistensi ini. Kemudian data terbaru kepekaan pasien pada obat. Ya, nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu kalau minum obat isoniazid kira-kira gimana? Karena harus ada pertanyaan standar nih di rumah sakit atau di balkesmas misalnya. Kepekaan misal, minum obat ini saya nggak cocok, minum obat ini saya kok jadi ada efek samping sesuatu apa yang tidak diharapkan ya, itu akan menentukan kira-kira akan kita menggunakan terapi tersebut atau harus kita ganti dengan terapi yang lain yang tidak yang lebih baik daripada terapi sebelumnya. Kemudian umumnya obat lini kedua ya, karena kalau namanya resistensi otomatis yang lini pertama atau first line-nya sudah terjadi kegagalan atau atau resistensi, otomatis harus digunakan terapi lini kedua yang menjadi second line ya, setelah ini terapi yang pertama gagal. Kemudian obat-obat ini merupakan penggolongan berdasarkan tingkat keparahan ya, tingkat keparahan dari resistensinya ya. Harusnya jika pasien tidak ada masalah terhadap resistensinya, masih baik pengobatannya, grup 1 ini sudah bisa digunakan untuk menyembuhkan TBC sesuai dengan guideline ya. Namun jika terjadi resistensi pada grup 1, otomatis harus diberikan grup kedua yang lebih tinggi stage-nya atau tingkatannya,
menggunakan kanamisin, amikasin, kapreomisin, dan streptomisin. Ya. Kemudian jika masih terjadi resistensi ya harus digunakan grup ketiga dan selanjutnya ya sampai grup yang paling tinggi ya. Jadi memang harus step by step untuk mengatasi resistensi. Tidak bisa dipukul pakai langsung dosis tinggi, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan guideline, dengan tingkatan sesuai dengan tingkat keparahan dari resistensinya. Ya. Jadi kalau grup 1 ini memang merupakan pengobatan standar ya. Namun kadang-kadang ya tadi saya terangkan bahwasanya banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya resistensi obat ini. Ya, jadi harus digunakan lini kedua atau grup kedua jika misal grup 1 sudah tidak mempan atau sudah tidak efektif lagi. Kemudian selanjutnya sampai grup 5 ini jika misal terjadi resistensinya yang sudah terlalu parah ya. Kemudian pengobatan dari resistensi obat tuberkulosa ini yaitu prinsip awalnya yaitu minimal 4 obat yang pasti efektif ya. Jadi harus memang ditentukan oleh dokter spesialis TB ya. Kira-kira pada pasien tersebut harus diberikan dosis kombinasi ya. Kombinasi jangan hanya monoterapi atau pengobatan tunggal. Ya, jadi harus diberikan 4 obat yang memang selektif dan efektif pada pasien tersebut. Jadi harus digunakan dalam bentuk kombinasi untuk bisa untuk bisa mengatasi resistensinya ini. Kemudian obat yang kemungkinan resistensi silang tidak digunakan ya. Jadi yang memang ada arah atau tanda-tanda terjadinya resistensi terhadap obat tertentu ya, itu memang harus tidak digunakan lagi. Jadi harus dihilangkan kemudian digunakan pengobatan dengan golongan yang lain yang lebih baik yang belum terjadi resisten. Kemudian mengeliminasi obat tidak aman ya. Jadi memang harus digunakan obat-obat yang memang tidak pas atau tidak sesuai digunakan pada pasien tersebut, harus kita eliminir, kemudian kita switch atau kita ganti dengan obat-obatan yang lebih baik, yang lebih aman ya. Karena kalau sudah tidak aman tetap dipaksakan dikonsumsi ya itu akan lebih tidak bisa menangani resistensinya ya, percuma aja. Jadi harus kita switch dengan obat yang lebih aman, yang lebih baik. Kemudian menyertakan obat dari grup 1 sampai 5 ya. Jadi harus tadi dilihat stage 1, grup 1 sampai grup 5 itu harus kita pelajari. Kira-kira pasien tersebut sudah layak diberikan grup kedua atau grup ketiga atau sampai grup kelima, harus kita tahu lini-lininya satu persatu ya. Jangan sampai nanti kita overlap ya, kita meloncat ke grup yang lebih tinggi sebelum menjalani terapi yang sebelumnya ya. Jadi harus sesuai step by step dari hierarki potensi obatnya. Kemudian ini pengobatan resistensi TB ya. Jadi bisa dilihat bahwasanya lama pengobatan bila digunakan pada dosis kombinasi ini ya biasanya obat yang resisten nih, yang isoniazid. Kemudian kita harus menghilangkan isoniazid ini ya dengan terapi TB yang lain. Contohnya rifampicin, pirazinamid, etabutan, dan fluoroquinolone digunakan 6 bulan ya. Jadi dilihat mana kira-kira obat-obatan TB tadi yang terjadi resistensi ya. Jika misal INH ya digunakan terapi yang lain dengan dosis lamanya ya juga berbeda-beda. Kemudian rifampicin, jika misal pasien tersebut resisten terhadap rifampicin ya digunakan obat-obatan lain yang bukan rifampicin ya. Jadi digunakan isoniazid, pirazinamid, etabutan, dan fluoroquinolone selama 9 bulan ya. Jadi tidak digunakan kembali obat yang mengalami resistensi untuk terapi selanjutnya. Jadi harus di-switch, digunakan terapi lain dengan lama pengobatan yang berbeda-beda pula ya. Jadi semakin banyak obat yang mengalami resistensi, otomatis pengobatannya juga akan semakin lama. Tapi kebalikannya jika resistensinya hanya 1 obat itu ya cukup 6 bulan atau 9 bulan saja, namun juga sudah terjadi banyak resistensi lebih dari 2 misalnya, harus dari 1 itu sampai 18 bulan 18 bulan berarti sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun minum obat ya, itu sangat melelahkan dan membosankan ya. Kemudian kondisi khusus pada pasien TB ya yang harus diberikan pengawasan dan
ekstra pengawasan khusus ya. Yaitu yang pertama, wanita hamil dengan TB ya. Ini merupakan kondisi khusus yang memang harus dipisahkan, dikhususkan ya, tidak bisa digeneralisir sama dengan pasien TB yang lain. Yaitu pasien semua OAT aman kecuali streptomisin ya. Jadi pasien hamil yang mengalami TB itu harus dihindari obat-obatan streptomisin karena menjadi penyebab kerusakan pada janin bayinya atau permanen otostatik ya, ototoksik. Jadi harus dihindari obat-obatan yang isinya streptomisin. Jadi harus selain streptomisin yang digunakan. Ya karena memang kita tahu streptomisin bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan janin. Kemudian obat-obatan yang bisa menembus plasenta dan gangguan pendengaran dan keseimbangan permanen pada bayi. Ini karena efek samping dari otostatik. Obat streptomisin bisa menjadi ini karena dia bisa menembus plasenta, otomatis bisa masuk atau merusak kepada janin bayi ya. Jadi harus diingat-ingat pada wanita hamil harus dihindari atau harus dikontraindikasikan obat-obatan streptomisin. Yang kedua yaitu obat menyusui dan bayinya ya. Ibu menyusui dan bayinya harus juga diperhatikan. Selain tadi wanita hamil juga ibu busui ya, biasanya busui, ibu menyusui dan bayinya harus diperhatikan, yaitu OAT aman untuk ibu menyusui dan bayinya ya, harus bisa dipastikan bahwasanya obat tersebut aman. Ibu dengan TB payudara tidak dianjurkan menyusui bayinya ya. Jadi biasanya obat bisa masuk kepada bayinya menggunakan ASI-nya ya. Jadi pada ibu-ibu yang sedang menjalani terapi, yang sedang menyusui itu tidak bisa menyusui bayinya ya selama dia menjalani terapi. Ya, jadi anaknya harus bisa tidak minum ASI ya, jadi harus menggunakan susu formula ya, susu selain dari ASI. Karena akan bisa menjadi menularkan ya, atau apa maksud saya, bisa menjadi obat tersebut masuk ke dalam bayinya menggunakan lewat ASI-nya tersebut. Kemudian jika ibu telah diberi pengobatan, bayi jangan diberi pengobatan lagi. Ya, jadi jangan sampai jika misal bayinya, ibunya sudah diberikan terapi, bayinya masih diberikan terapi lagi selain dari ASI-nya ya. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kan ada kondisi ini, ibunya saja yang kena TB tapi anaknya tidak. Begitu pula ada juga yang ibunya kena TB, anaknya juga iya. Ya, jadi kalau misal kedua-duanya kena TB ya cukup ibunya saja yang minum obat. Jadi nanti obat tersebut akan masuk ke bayinya melewati ASI-nya. Jadi jangan sampai ibunya diminumi obat, anaknya diminumi obat lagi selain dari ASI. Itu akan terjadi dosis yang double ya. Karena dosis pada bayi ya cukup lewat ASI saja, tidak perlu yang per oral atau yang lain ya. Jadi hanya cukup lewat ASI saja. Kemudian kondisi khusus yang ketiga yaitu TB pada anak ya. Jadi digunakan dosis ini 2HRZ atau selama 2 bulan mengkonsumsi isoniazid, rifampicin dan pirasinamid ya. Kemudian dilanjutkan 4 bulan menggunakan isoniazid dan rifampicin ya. Jadi totalnya 6 bulan. Yang pertama ini 2 bulan pertama 2HRZ, kemudian 4 bulan selanjutnya yaitu 4HR atau isoniazid dan rifampicin. Kemudian dosisnya dihitung berdasarkan dari berat badan dari anak tersebut ya. Jadi rumusnya ini ada, sesuai dengan berat badannya berapa nanti bisa disesuaikan ya, sesuaikan dari berat badan tersebut, kemudian nanti diberikan selama 6 bulan. Ini pada kondisi khusus pada anak yang mengalami TB ya. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi khusus pada pasien yang mengalami TB dengan hepatitis akut ya, atau penyakit liver atau penyakit hati. Itu harus juga diperhatikan karena pemberian OAT ditunda sampai hepatitis akut sembuh ya. Jadi ditunda dulu nih obat-obatan TBC-nya sampai benar-benar penyakit
hepatitisnya sembuh dulu ya, karena otomatis semua obat-obatan TB itu akan dieliminasi ya, dieliminasi dan di metabolisme lewat liver kebanyakan ya. Jadi jika misal pasien tersebut sedang mengalami hepatitis dan ditambah obat-obatan TBC, otomatis nanti akan memperparah ya, memperparah dari penyakit hepatitisnya. Jadi harus disembuhkan dulu hepatitisnya, baru setelah itu setelah sembuh baru dimulai pengobatan TBC-nya. Jadi jangan sampai bersamaan. Bila OAT sangat diperlukan, streptomycin dan ethambutol maksimal 3 bulan sampai hepatitisnya sembuh, lanjutan RH atau rifampicin isoniazid selama 6 bulan selanjutnya ya. Jadi harus memang jika misal urgent atau penting sekali ya digunakan regimen ini ya, streptomycin dan ethambutol ini digunakan dulu, kemudian baru RH ya, rifampicin dan isoniazid 6 bulan selanjutnya. Jadi jangan sampai digunakan bersama-sama karena nanti akan memperparah dari kondisi penyakit hepatitisnya. Kemudian penderita TBC dengan kelainan hati kronik ya. Jadi yang ini tadi yang akut ya. Akut itu pasti bersifat cepat, tiba-tiba mendadak. Kalau yang kronik ini biasanya bersifat jangka panjang, sudah bertahun, sudah lama ya. Jadi terapinya juga akan berbeda menggunakan obat-obatan TB-nya ya. Jadi dosisnya nanti akan menggunakan terapi ini ya. Ini selama 8 bulan ya, berarti 2 bulan pertama, kemudian 6 bulan selanjutnya, atau 2 bulan awal menggunakan obat ini, kemudian 10 bulan selanjutnya menggunakan obat-obatan HE atau isoniazid ethambutol ini. Jadi totalnya ada 1 tahun ya, 1 tahun dan atau 8 bulan ini. Ini pada kelainan hati kronik. Kemudian harus juga dievaluasi nanti selama pengobatan bagaimana parameter SGOT dan SGPT pada livernya ya. Jika nanti meningkat, otomatis harus dihentikan ini obat-obatan OAT-nya ya. Jadi harus selalu dipantau juga parameter dari hati selama menjalani pengobatan TB ini ya. Jadi harus nanti efek sampingnya ya itu terjadi resistensi ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak selesai pengobatannya ya, nanti bisa memperparah ya. Jadi sangat membingungkan ya sebenarnya buat tenaga medis jika terjadi TB dengan penyakit hati kronik ini. Jadi tidak bisa selesai nanti obat TB-nya. Kemudian penderita TBC dengan gangguan ginjal ini juga harus bisa diperhatikan betul-betul ya. Tidak bisa digeneralisir orang yang mengalami ginjal selalu diberikan sesuai dengan dosis lazim, tidak bisa. Jadi harus digunakan adjustment dosis pada kondisi khusus ini. Kemudian penderita TBC dengan DM ya, dengan DM itu nanti diperhatikan obat-obatan rifampicin ya. Rifampicin itu nanti bisa mengurangi efektivitas dari obat-obatan TB, terutama yang golongan sulfonylurea ya. Sulfonylurea nanti bisa berkurang di efektivitasnya jika diberikan bersamaan dengan obat-obatan rifampicin. Jadi harus diawasi atau digunakan obat yang lain selain dari sulfonylurea. Kemudian hati-hati dengan ethambutol ya. Hati-hati dengan ethambutol karena komplikasi terhadap mata ya. Jadi harus hati-hati juga pada pasien yang menjalani terapi ethambutol pada pasien DM. Kemudian penderita TBC dengan tambahan kortikosteroid ya. Jadi harus bisa diperhatikan TB dengan tambahan kortikosteroid jangka panjang biasanya ya, pada orang-orang yang biasanya menjalani terapi meningitis ya, radang pada otak itu biasanya. Kemudian TBC Miller ya. TBC Miller yaitu kortikosteroid hanya dapat digunakan pada kondisi ini ya. Jadi harus digunakan pada kondisi khusus karena tidak bisa digunakan bersama-sama dengan obat-obatan tadi ya. Tapi jika ada kondisi yang mengarah ke meningitis, TBC Miller, TBC pleuritis ini bisa digunakan ya, karena tidak ada masalah. Kemudian wanita penderita TBC pengguna kontrasepsi
ya. Kontrasepsi biasanya kontrasepsi per oral, ya, yang obat KB yang diminum itu biasanya harus hati-hati juga pada pengguna kontrasepsi pada pasien TBC. Karena rifampicin menurunkan dari efektivitas kontrasepsi hormonalnya, ya, bisa menurunkan efektivitas dari obat-obatan rifampicinnya kalau digunakan bersamaan. Kemudian sebaiknya digunakan kontrasepsi non hormonal, ya, selain yang obat-obatan yang non hormonal, ya, misal bisa pakai kondom atau bisa pakai yang lain yang non hormonal untuk penderita TBC dengan kontrasepsi ini. Kemudian pasien TBC dengan HIV, ya. Pasien TBC dengan HIV juga harus diberikan karena memang kita tahu bahwasanya ini merupakan hal yang paling tidak diharapkan, ya, pada pasien TB. Karena memang pasien TBC dengan HIV itu akan sangat parah sekali keadaannya. Karena orang yang tidak mengalami, misal mengalami HIV, itu nanti otomatis kondisi CD4, ya, CD4-nya itu atau parameter antibodi tubuhnya itu akan sangat ngedrop, akan sangat turun, ya. Jadi ini sangat tidak diharapkan dan harus memang betul-betul diperhatikan, ya, diperhatikan dalam pengobatan regimen dari obat-obatan TB tadi jika digunakan pada pasien yang mengalami HIV. Kemudian terapinya, ya, digunakan dulu nanti dilihat dari kondisi titer CD4-nya, ya. Jika normalnya titer CD4 yang menjadi parameter antibodi tubuh itu sekitar 500 sampai 1500, ya. Kemudian jika TB paru dengan CD4 di bawah 200 atau limfosit total di bawah 1200 atau TB luar, maka usulannya yang akan digunakan menggunakan obat-obatan OAT terlebih dahulu, baru menggunakan obat-obatan antiretroviral terapi atau obat antivirusnya yang untuk HIV-nya, ya. Jadi harus bisa diperhatikan mana saat menggunakan obat-obatan untuk TBC-nya, mana saat menggunakan obat-obatan antiretroviral untuk HIV-nya, ya. Jadi harus dilihat kira-kira kalau dibarengkan tidak ada masalah, ya dibarengkan tidak apa-apa. Tapi kalau ada keluhan atau ada interaksi, ya harus dihentikan salah satu, ya, karena ini akan sangat menentukan dari terapi kedua penyakit ini. Kemudian nanti bisa dilihat kira-kira mana ini kondisi CD4 yang pas, ya, yang sesuai jika misal digunakan pada kondisi tertentu ini, ya. Ini kan ada yang 200 sampai 350, berarti nanti usulannya akan berbeda pula dengan keadaan CD4 pada di atas 350. Ya, jadi ini nanti semua bisa dilihat kondisi-kondisi khusus ini pada CD4-nya terlebih dahulu, ya, CD4 terlebih dahulu, maka nanti usulannya juga akan berbeda pula. Kemudian ini terapi untuk ART atau antiretroviral virusnya, ya, yang digunakan untuk mengobati HIV. Jika nanti akan dibarengkan pengobatannya dengan terapi OAT-nya, ya. Jadi kalau obat untuk TBC pada pasien HIV nanti digunakan regimen yang ini dulu, 2 bulan pertama RHEZ atau rifampicin, isoniazid, ethambutol, streptomycin. Kemudian baru dilanjutkan RH, berarti rifampicin dan isoniazid selama 1 bulan. Berarti 3 bulan diberikan selama 6 sampai 9 bulan. Ya, jadi ini merupakan terapinya. Kemudian obat-obatannya tetap sama, obat-obatan untuk menjalankan terapi HIV-nya. Kemudian ini potensi yang akan terjadi jika obat-obatan TB dibarengkan dengan obat-obatan HIV.
ya ada kemungkinan interaksi obat satu dengan yang lain jika dibarengkan antara obat TB dengan obat HIV. Ya, nanti bisa dilihat sendiri kira-kira potensi apa yang akan menjadi interaksi jika digunakan bersama-sama. Kemudian obat herbal yang bisa juga disarankan untuk pasien TBC ya, yaitu obat-obatan yang mengandung potensi untuk membunuh antimikrobial bakterinya ini ya, yang menjadi penyebab terjadi TBC-nya, yaitu Mycobacterium tuberculosa, yang mengandung obat-obatan atau komponen alfa dan beta mangoistin ya, atau yang biasa terkandung pada kulit buah manggis ya, yang mengandung alfa dan beta mangoistin dan carcinon B. Ini biasa didapatkan pada sari kulit manggis ya. Jadi sediaannya ada banyak, produknya ada banyak ya. Jadi nanti ini menjadi salah satu terapi pendamping ya, pendamping secara herbalnya, bisa direferensikan juga. Kemudian ini monggo nanti bisa dilihat satu persatu potensi-potensi apa yang akan terjadi interaksi obat isoniazid dengan obat-obatan yang lain ya, obat-obatan yang lain selain obat-obatan dari TB-nya ya. Misalnya acetaminophen itu berarti paracetamol ya, carbamazepin ini untuk obat epilepsi biasa, kemudian ketoconazole untuk obat jamur, theophylline untuk obat asma, chloramphenicol nanti ini untuk antibiotik ya. Jadi potensi ini yang bisa terjadi interaksi isoniazid dengan obat-obatan lain selain obat-obatan OAT, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ini potensi interaksi obat rifampicin dengan obat-obatan lain yang akan terjadi ya. Jadi ini literatur ini diharapkan adik-adik bisa tahu semua ya, harus bisa mendapatkan semua. Jika nanti saat praktek ya di tempat kerja dan menghadapi kondisi situasional yang khusus ini, jika terjadi interaksi nanti bisa jelaskan ya, jelaskan pada dokternya kenapa kok terjadi interaksi. Misal rifampicin kok mana aja nih yang bisa menyebabkan interaksi dengan rifampicin ya, diterangkan. Misal ACE inhibitor atau antikoagulan ini bisa menyebabkan terjadi rifampicin. Jadi rifampicin agak banyak yang anunya apa, interaksi dengan obat lain. Ya, monggo nanti bisa dilihat interaksi-interaksi apa yang akan terjadi. Karena ini memang banyak sekali ya interaksi obat tuberkulosa dengan obat-obatan yang lain ya. Jadi harus diperhatikan, jika nanti ada arah ke situ ya harus kita evaluasi terapinya yang digunakan selama ini. Oke, terima kasih paparan dari saya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan kelompok terakhir untuk bisa sedikit mempresentasikan kurang lebih maksimal setengah jam. Maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini yang berjudul tuberkulosis yang beranggotakan Hanif Akosyaroba, Muhammad Asal Arifah, Irman Nur Farida, Yanma Faradita, Yastri Iskandar Saraswati, dan Agna Zurahman Nurdini.